Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya, Biku Diko, pada pagi yang bahagia ini. Kembali saya akan menceritakan kisah-kisah inspiratif atau kisah-kisah Dhamma inspiratif yang dikutip dari cerita Dhammapada Atthakatha. Nah, kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah Dhammapada Atthakatha Sair 31, masih bab 2 Appamada Wagga, yaitu tentang sair kewaspadaan. Nah, di sini menceritakan dalam sair 31 ini mengkisahkan atau menceritakan kisah seorang biku. Itulah para sahabat Dhamma atau para sahabat Wudiko Channel, dimanapun Anda berada, silakan dengarkan dan tonton video ini sampai selesai, sehingga nanti para sahabat Dhamma akan menemukan poin penting apa, nilai penting apa, nilai moral apa yang bisa diambil, yang bisa dipraktekkan, atau yang bisa dilakukan melalui kisah atau cerita Dhammapada Atthakatha ini. Baiklah para sahabat Wudiko Channel dimanapun Anda berada, kita akan langsung ke ceritanya. Seorang biku setelah memperoleh pelajaran meditasi dari Sang Buddha, ia pergi ke hutan untuk bermeditasi. Setelah mendapat pelajaran dari Buddha Gautama tentang meditasi, ia pergi ke hutan untuk mempraktekkan meditasi. Nah, meskipun dia berlatih dengan sungguh-sungguh, maksudnya meskipun biku ini berlatih dengan sungguh-sungguh, dia hanya memperoleh kemajuan yang sangat kecil sekali, ya. Dia hanya memperoleh kemajuan yang sangat kecil sekali. Akibatnya, biku ini menjadi frustasi. Ya. Oh, mungkin para sahabat Wudiko Channel bertanya-tanya, oh ternyata biku bisa frustasi juga. Bisa Ibu Bapak. Karena bikunya juga belum mencapai tingkat kesucian arhat. Kita juga masih bisa frustasi Ibu Bapak. Kita juga masih bisa mengalami yang namanya kegelisahan, kekhawatiran, kegalauan. Apalagi ini di dalam praktek kok nggak mencapai hasil gitu, akhirnya menjadi frustasi. Nah, namun frustasi yang dihadapi oleh biku ini, dia segera menanyakan kepada Buddha Gautama, ya. Akibat karena hasil latihannya walaupun praktek keras hanya bisa memperoleh sedikit saja hasil, akhirnya Bante atau biku ini menjadi frustasi. Nah, kemudian dia berpikir dia akan melaporkan kejadian ini, ya, kebingungannya ini. Dia pergi untuk mencari petunjuk kepada Buddha. Dia meninggalkan hutan, kemudian pergi menuju Wihara Jetawana, tempat Buddha tinggal pada waktu itu. Nah, di dalam perjalanannya, biku ini melewati nyala api yang sangat besar. Kemudian biku ini berlari menuju puncak gunung, ya, menuju puncak gunung dan mencari dari mana api tersebut datang. Melihat api yang membakar itu, ia termenung. Ya. Melihat api yang terbakar tersebut, biku ini merenung. Merenung, ya. Pikirannya seperti api yang membakar habis semuanya. Pikirannya biku tersebut seperti api yang membakar habis semuanya. Begitu juga pandangan terang akan membakar semua belenggu kehidupan besar dan kecil. Melalui perenungannya ini, si biku ini berpandangan, ya, memiliki melalui perenungan itu, ia mendapatkan pandangan terang bahwa begitu juga orang yang memiliki pandangan terang akan membakar semua belenggu kehidupan besar ataupun kecil. Ya. Kemudian setelah itu Sang Buddha
membabarkan syair 31 yang berbunyi berikut seperti ini. Seorang biku yang bergembira di dalam kewaspadaan dan melihat bahaya dalam kelengahan akan maju terus, akan maju terus, membakar semua rintangan batin. Mereka yang waspada, tidak lengah, akan maju terus dan akan membakar semua rintangan batin. Bagaikan api membakar kayu baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian biku tersebut berhasil mencapai tingkat kesucian arhat setelah khotbah Dhamma tersebut berakhir. Nah, lalu poin penting apa? Nilai moral apa yang bisa diambil, yang bisa dipraktekkan melalui kisah atau cerita inspiratif dari Dhammapada atau kata syair 31 ini mengajarkan kepada kita, siapapun kita, bukan hanya sebagai biku, namun juga sebagai umat berumah tangga. Jika seseorang di dalam kehidupannya, dia tekun, dia rajin melakukan kegiatan atau usaha apapun atau pekerjaan apapun yang digelutinya, jika dilakukan dengan penuh ketekunan, dengan penuh keulatan, dengan penuh keyakinan, itu akan berhasil dan bisa mencapai hasil. Nah, di sini mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang giat, orang yang bersemangat, orang yang selalu waspada, orang yang tidak lengah, orang yang harus hati-hati di dalam kehidupan ini, terutama menjadi seorang biku. Senantiasa selalu waspada, penuh perhatian, giat atau tekun di dalam latihan, tidak lengah sedikit pun. Nah, jika seseorang rajin dan tekun, dia tidak lengah, selalu waspada, maka ia akan mampu melihat bahaya dalam kelengahan dan batinnya bisa berkembang terus, bisa berkembang maju, dan pada akhirnya bisa mencapai pembebasan. Diibaratkan seperti Buddha itu bagaikan api yang membakar kayu, baik itu kayu yang besar maupun kecil. Oleh karena itu, para sahabat Dhamma atau para sahabat Udiko Channel, mari apapun aktivitas Anda, apapun kegiatan Anda, apapun usaha yang Anda lakukan, atau Anda sebagai umat rumah tangga tentunya, hendaknya lakukanlah usaha tersebut dengan rajin, dengan tekun, dengan penuh semangat. Dan sebagai seorang biku, mari kita senantiasa untuk selalu mempraktekkan Dhamma, selalu waspada, tidak mudah lengah, sehingga kita pun bisa mencapai hasil, bisa memperoleh hasil kebahagiaan dengan senantiasa selalu waspada, tidak mudah lengah, bisa membuat batin lebih maju, batin lebih berkembang. Terima kasih. Semoga kisah Dhammapada yang saya sampaikan, yang saya ceritakan ini bisa memotivasi dan memberikan inspirasi bagi para sahabat Dhamma ataupun bagi para sahabat Udiko Channel dimanapun berada yang mendengarkan kisah atau cerita ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Namo Buddhaya. Terima kasih.